24 jam. Kita di pondok, masjid dekat dong. Masjid dekat. Jadi kayak dibangunin apa segala macam. Terbiasa dengan lingkungan Islami gitu, dengan ekosistem yang Islami. Cuman ketika di luar nanti, ketika di PTN, itu harus kita sendiri. Ketika Anda di Unsri, itu harus kita sendiri yang ngebentuk gitu loh. Kita berjuang sendiri. Kita berjuang sendiri, karena orang lain nggak ada yang peduli dengan dirimu gitu loh. Nah itu, jadi kalian ya berjuang sendiri. Kayak mana cara kalian mempertahankan kesantrian kalian itu gitu loh. Jiwa santrinya kalian itu tuh kalian pertahankan gitu. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainer semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan nikmatnya, dan semoga kita semua diberikan syafaat olehnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Zainers, perkenalkan saya Julian Hendesta, host kalian yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan kali ini Zainers sekalian, kita kedatangan seorang narasumber istimewa, yaitu Bang Zalfa Adisha Putra, yang akrab dipanggil Bang Zalfa. Bang Zalfa, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bang Zalfa ini sebenarnya siapa sih? Jadi Zainers sekalian, kalau kalian penasaran, Bang Zalfa ini adalah seorang alumni dari PPIT Imam Syafi'i. Jadi beliau SMP di sini, kemudian lanjut SMA-nya di sini juga. Benar. Jadi kurang lebih 6 tahun beliau dalam lingkungan PPIT ini. Iya, kurang lebih 6 tahun. Ana dari tahun 2016. Dari tahun 2016 sampai 2022. Ya, berarti angkatan 5 ya Bang Zalfa? Angkatan 5, angkatan lulusan tahun 2022. Berarti beliau seangkatan dengan Bang Adam kalau kalian tahu. Bang Adam, Bang Irbat, Bang Fauzan mungkin kalau yang tahu, Bang Zaki dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang menarik dari Bang Zalfa ini sebenarnya apa sih? Kenapa sih kita ngundang beliau tuh di sini? Nah, jadi sedikit cerita ya, Zainers. Bang Zalfa ini dulunya adalah seorang santri, dan bahkan sebelum itu beliau udah di Yayasan Al-Kahfi selama dari SD, dari TK ya Bang Zalfa ya Bang? Iya, dari TK. Jadi gini Julian, Ana itu dari TK itu udah di Al-Kahfi. Jadi di Fajriyah 1, kemudian di Fajriyah 2 SD, Fajriyah 1 juga SD. Kemudian di PPT Imam Syafi'i lanjut, kemudian lanjut lagi di SMA IT Imam Syafi'i. Jadi memang udah dari dulu lah, udah senior antum mana nih gitu loh, dari dulu bahkan gitu loh. Jadi beliau ini memang saudara Al-Kahfi banget lah gitu. Iya, anak Al-Kahfi sebenarnya kalau kita bilang ya. Gitu. Nah, Bang Zalfa ini yang seperti kita tahu kan latar belakangnya dari agama. Nah, tapi kemudian setelah lulus SMA, yang anehnya beliau itu justru kepikiran buat lanjutnya itu di PTN. Oh, itu agak aneh ya? Iya, sebenarnya agak aneh sih soalnya. Mungkin bagi orang-orang luar kan nganggapnya santri ya. Oh, ini kan sesuatu yang nggak mainstream ya, beda ya dari yang lain ya gitu ya. Apalagi PTN-nya juga bukan PTN yang main-main, lumayan gede. Gitu. Iya, lumayan gitu. Nah, yang anehnya lagi bahkan setelah lanjut di PTN, Bang Zalfa ini kalau bahasa kitanya belok patah gitu ya. Oh, belok patah. Oh iya benar sih. Iya, dari PTN lanjutnya justru ke Saudi. Belum ada bahkan belum ada 4 semester di situ udah lanjutnya ke Saudi. Benar. Jadi kalau Ana ya dulu tuh 3 semester aja dapatnya di PTN itu, kuliah di sana. Kemudian kita alhamdulillah keterima di Universitas Islam Madinah gitu. Ya tentu sebuah privilege lah bagi anak gitu kan untuk kuliah di sana gitu. Oke. Nah, jadi kita pengen tahu nih gimana sih kisah lika-liku kehidupannya Bang Zalfa ini. Kenapa kok dia justru memutuskan untuk lanjut ke PTN tapi setelah itu malah perginya ke UIM gitu ya. Nah, Bang Zalfa kita mau tahu dong motivasinya Bang Zalfa buat lanjut ke PTN itu gimana sih? Oke, jadi Ana cerita sedikit ya. Iya, boleh banget. Jadi gini, kalau dulu itu ya, di zaman Ana itu ketika kelas 12 itu kita dimotivasi sama kepala sekolah, sama Ustaz Aziz dan yang lain-lain, dan guru-guru juga untuk kita tuh masuk ke Universitas Islam Madinah. Karena pas itu, ketika itu kita memang sedang ada dalam proses muadalah gitu. Sedang ada dalam proses muadalah sehingga kita disokong untuk apa? Untuk daftar di sana gitu. Nah, kemudian tetapi ada problem nih sebenarnya. Ada problem.
Karena kita itu kurang informasi, minim informasi sebenarnya. Mau daftar ke Saudi itu minim banget. Kita nggak tahu cara-caranya, kita nggak tahu step apa yang harus dilakukan, langkah awalnya bagaimana gitu Belum kan. sosialisasikan terus gitu. Bener. Jadi ketika itu tuh kayak ya akhirnya memang dari awal plan A Ana. Ya kalau misalnya kita bicara hidup ya kan, tentu hidup itu harus ada perancangan dong, Iya ya dong, kan. iya. Tentu hidup itu harus ada perancangan. Jadi Ana udah nyusun plan A Ana tetap kuliah pertama itu harus kuliah di Saudi. Kuliah di UIM terutama. Kenapa? Karena pas itu di kelas 10, ini cerita ya. Ini kelas 10 itu Ana itu pernah dikasih video. Jadi kita di dalam kelas dikasih video sama salah seorang guru kita. Itu beliau menunjukkan video di UIM itu bagaimana. Tuh, jadi beliau itu menunjukkan video di UIM bagaimana, kemudian tertarik. Ngelihatnya keren. Nengoknya gitu kan. tuh, wih, keren banget di kampus itu ada kayak apa istilahnya sport center. Kita ada sport center sendiri, ada gedung asrama yang benar-benar wah gitu loh. Gedung Mewah asrama banget yang itu, benar. luas banget. Iya, masya Allah lah kalau Anda pas itu tengok kan. Dan kalau kita nengok tuh ada besar keinginan kita untuk ke sana gitu. Jadi sejak saat itu Ana memutuskan untuk ke sana. Jadi sebenarnya alasan awal itu duniawi, paham gak sih? Iya. Iya, sebenarnya alasan awal itu duniawi. Belum murni mau belajar Iya, agama. belum lagi itu ketika itu diberitahu dapat uang beasiswa, dapat yang lain sebagai macamnya. Tergiur banget ya? Iya, tergiur dong. Siapa yang nggak mau gitu loh, anak kelas 10 gitu kan. Ketika itu masih ya kita masih ada kemampuan lah untuk mau ke sana gitu kan. Jadi singkat cerita, akhirnya Ana memutuskan untuk plan A. Ana memutuskan plan A itu untuk kuliah di UIN, terutama di Saudi. Selanjutnya, ya karena itu tadi kelas 10 beranjak, semakin terasa tidak realistis. Sebenarnya. Mulai sadar diri ya. Mulai sadar diri kayak ya ada nggak ya kemungkinan untuk kuliah di sana gitu loh. Toh kita kalau melihat tuh kayak pasti ke sana tuh orang-orang yang hebat aja, orang-orang yang kemampuan, apalagi dulu bahasa Arab Ana itu dibilang kurang sih enggak, enggak terlalu lah gitu. Dibilang bagus banget juga enggak gitu. Ya biasa aja, meskipun beberapa kali Ana ikut kompetisi bahasa Arab nasional begitu. Wih, jago dong kalau kayak gitu. Ya beberapa kali Ana pernah ketika itu sampai di tingkat nasional, beneran sampai tingkat nasional itu dapat medali perunggu. Cuman ya sebenarnya itu tidak menjamin kalau bahasa Arab itu jago. Karena Ana sendiri yang ngerasain tuh. Kan kayak ya bahasa Arab itu tuh masih gini-gini aja gitu loh. Jadi kayak mikirnya dulu tuh ya kayaknya nggak ada harapan gitu loh. Kayaknya udah pupus tuh harapan untuk ke Saudi. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah kita susun plan lain. Semenjak di kelas 11 akhir itu kita mulai nyari-nyari perguruan tinggi negeri. Nyari infonya gimana cara daftarnya, gimana tes seleksinya. Kemudian di kelas 12 kita baru fokus untuk ya kalau kami namanya SBMPTN. Ya. Kalau kalian kan SNBT kan sekarang kan. nggak ada SNBT. Di tahun-tahun sekarang ini kan SNBT gitu. Nah, jadi kita mulai fokus di situ ujian. Karena dulu gini, sebenarnya cita-cita Ana itu pengen jadi dokter. Oh iya. Sebenarnya cita-cita Ana pengen jadi dokter. Cuman ada satu permasalahan. Ana qadarullah itu ketika tes kesehatan, Ana tuh buta warna parsial. Nah, antum tahu sendiri kan, mungkin antum tahu lah ya. Jadi kalau udah buta warna parsial itu memang nggak bisa untuk masuk ke kuliah kedokteran. Dan iya, itu salah satu persyaratan masuk juga. Anda nengok di beberapa kampus, ini persyaratan masuk. Meskipun mereka nanti udah keterima dan nanti terbukti kalau ada buta warna parsial itu, mereka bakalan keluarin gitu loh. Wah, sayang banget sih. Iya, makanya kita takutnya nanti udah lulus, udah capek kita belajar, habis itu ya cuman karena ini malah nggak terima, ya udahlah kita cari yang lain. Kemudian Ana kan dulu kan kalau kita tuh banyaknya belajar tentang IPA kan. Jadi kita agak agak abu-abu tentang jurusan-jurusan sosial humaniora. Gitu. Jadi Ana coba dengan beberapa kawan juga, kita banting setir, kita belajar tentang pelajaran sosial humaniora. Ya dulu tuh ada lupa lagi, biografi dan lain-lain
dan lain-lain lah gitu. Ana udah agak lupa juga apa pelajarannya ketika itu. Betul-betul berusaha keras banget ya. Berusaha keras itu, karena kita dari nol. Ya kan, kita dari nol tuh, mulai dari nol. Kita nggak pernah, kita paling belajar cuma sejarah nggak sih? Kalau di sini, ya kan, kita paling kan belajar cuma sejarah. Kemudian kita harus belajar sosiologi, geografi, habis itu belajar yang lain-lain, ekonomi dan yang lain. Gitu, ya sebuah tantangan tersendiri lah untuk Ana gitu kan, sebuah tantangan tersendiri. Jadi alhasil kita pas itu dulu les sama beberapa teman les, minta sama Ustaz Aziz dan yang lain, dan alhamdulillah didukung. Kemudian ya itulah les, kemudian ikut tesnya SBMPTN, alhamdulillahnya keterima gitu. Alhamdulillah keterima di salah satu PTN gitu. Alhamdulillah keterima di salah satu PTN. Itu dulu jurusan manajemen kalau Ana. Jurusan manajemen. Jurusannya manajemen. Seriusan ngambil itu? Iya, jurusan manajemen itu Ana gini, mikirnya dulu ya. Kayaknya Ana cocok deh jadi pengusaha gitu loh. Gitu loh. Ya kan kayak dulu deh. Kayaknya Ana cocok deh jadi pengusaha gitu. Jadi, udahlah ngambil jurusan manajemen. Enggak taunya pas masuk manajemen itu tergantung sih peminatan apa yang mau kita ambil gitu loh. Tergantung sih peminatan apa yang mau kita ambil. Ya, kadang kalau misalnya ngambil kayak keuangan, kemudian SDM dan lain-lain, itu tuh kurang relevan kalau mau jadi pengusaha. Gitu. Kalau aneh mandang ya, ini kan menurut opini pribadi gitu. Cuman ada, kalau misalnya ngambil peminatan pemasaran dan yang lain, itu baru cocok tuh untuk jadi pebisnis gitu. Berarti kayak Bang Zalfa nih suka tantangan gitu ya? Iya. Iya gini. Yang sebelumnya kan belajarnya IPA, tiba-tiba waktu kuliahnya justru ngambil manajemen. Iya. Ana nggak suka tantangan tuh dulu. Ada kayak momen ketika dulu ya, Ana tuh dari kecil memang dari orang tua Ana. Mereka pendidikannya itu bukan yang mengarahkan. Gitu. Kalau orang tuanya itu gitu. Tapi kayak kita itu diberikan kesempatan untuk mencari tahu terlebih dahulu. Gitu. Kayak contoh nih, Ana ketika SD itu nggak dibilang tuh mau lanjut SMP mana. Gitu. Kemudian Ana terpikir masuk pondok aja deh, lebih seru. Jadi Ana masuk pondok itu tuh juga apa ya? Itu tuh juga karena kemauan Ana, keputusan Ana sendiri gitu. Keputusan Ana sendiri, dan itu ya salah satu keputusan terbesar lah yang mengubah hidup Ana gitu. Yang mengubah hidup Ana. Jadi kayak ketika Ana dulu masuk pondok tuh ya, kita cerita dikit lah tentang cerita di pondok dulu lah ya. Cerita di pondok dulu. Jadi dulu itu pas malam pertama di pondok tuh Ana ingat hari awal Ana diantar. Itu orang tua Ana Qadarullah tuh nggak bisa nganter. Tapi yang bunda Ana aja sih, bunda. Kalau Ana nyebutnya ayah bunda. Nah, jadi bunda Ana itu nggak bisa nganter. Bunda Ana nggak bisa nganter karena adik Ana Qadarullah sakit. Bayangin, antum, anak baru datang nih, nggak tahu apa-apa, disuruh masuk ke kita masuk ke pondok sendirian sama ayahnya aja dulu gitu. Dan di beberapa hari pertama itu Ana nggak dapat kasur dulu, belum dapat kasur. Kasian banget, anak baru awal-awal masuk udah disuguhkan. Iya, makanya kejadian kayak gitu. Makanya Ana ingat banget itu dulu, kayaknya Ana tidur di atas dipan aja, di atas ini aja gitu. Ya tapi gimana ya, ini keputusan Ana gitu loh. Jadi ini keputusan Ana, ya Ana harus terima dan lain sebagainya macamnya. Cuman Ana kalau nengok santri sekarang kayaknya kalau ini harus dijenguk terus kan gitu. Kalau Ana dulu enggak. Jadi kayak ya di awal-awal tuh ya udah kalau jenguk kalau enggak gitu. Jadi nengok santri sekarang tuh kayak lebay gitu ya. Agak sih kalau Ana ya. Kalau Ana ngerasa juga sih sebenarnya. Iya, agak lebay. Cuman ya udah masing-masing punya pemikiran sendiri lah gitu. Masing-masing punya kondisi mereka sendiri. Itu kelas 1 tuh, awal-awal tuh. Habis itu udah enjoy aja, hidupnya enjoy sampai kelas 9. Kemudian lanjut lagi. Nah, pas mau ngelanjutin SMA ini, agak bingung nih, mau masuk SMA mana gitu. Kemudian tuh kayak muncul, terbesit tuh satu pikiran di Ana itu. Kayak gini. Ana sebenarnya pengen masuk ke pondok-pondok besar gitu. Al-Irsyad, Bukhari dan yang lain. Pas itu kan pengen masuk Al-Irsyad. Al-Irsyad Tengaran Salatiga. Cuman mikirnya gini, aduh, di sana tuh orang-orang udah pinter semua gitu loh. Orang-orang yang pinter. Baru Ana juga dulu tuh dengarnya tesnya susah masuk ke sana gitu kan. Kemudian enggak taunya terbesit sebuah tuh pikiran, ya udah deh aku di PPT aja. Toh aku juga udah punya nama gitu loh. Jadi takut gitu. Bu Ana bukan takut gini.
Justru itu tantangan. Kedepannya tantangan. Ketika Anda udah punya nama di suatu instansi gitu. Ini pemikiran anak SMP kelas 9 loh. Ketika Anda udah punya nama di suatu instansi di sekolah itu, kemudian Anda masuk, itu tuh akan banyak tawaran untuk ikut lomba dan lain sebagainya. Anda kan udah punya nama. Ya sih, kita udah punya self branding. Kita udah punya branding tersendiri gitu kan. Kita udah personal branding. Jadi kayak ya udah, ini aku tahu ini bakalan ke aku semua nih. Aneh bakalan ke aneh semua nih gitu. Jadi kayak ya udah, aneh memutus untuk di PPT dan kebetulan bener. Jadi banyak kayak aneh tuh masa SMA tuh agak lumayan sibuk lah gitu, sibuk keluar sedikit gitu. Jadi ya gitulah sedikit cerita kehidupan aneh SMA. Kehidupan aneh ketika di pondok. Waktu masih nyantri ya. Masih nyantri. Tapi itu kan tantangan waktu masih jadi santri di PPT ya. Kalau lanjut di PTN kemarin yang tadi kita bahas tuh. Ada nggak sih tantangan kan pasti beda banget dong lingkungannya dari yang awalnya pondok. Pasti. Ke PTN. Kalau boleh tahu tantangannya tuh apa aja sih? Sebenarnya ya di PTN tuh gini. Kita kan dulu santri. Iya, gitu loh. Kita kan dulu santri. Kita tentu udah ditanamkan, udah disirami bagaimana sih cara berkehidupan sebagai seorang muslim yang baik. Ya kan? Ya kan gitu. Sementara ketika kita nih, ini benar nih, Zainers ya. Zainers kan kita manggilnya kan? Ya, jadi ketika kalian keluar nanti, itu tuh kalian akan nemukan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Kalian akan nemuin banyak orang dengan ya pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu loh. Jadi kayak kalian itu tidak hidup di dunia yang kecil sebenarnya. Kalian hidup di dunia yang besar. Kalian hidup di dunia yang luas begitu. Banyak sekali yang kalian nggak tahu di luar sana itu seperti apa. Kalian akan menghadapi kenyataan itu nanti setelah lulus. Iya, bener banget. Jadi gini. Ketika Ana lulus di PTN, lulus di Sriwijaya, lulus di Sriwijaya itu, nggak apalah kita sebut instansi aja lah ya. Kita lulus di Sriwijaya itu, jadi kita tuh kayak ngerasa gini loh, karena lingkungan Ana sebelumnya, lingkungan Ana itu ya orang-orang yang ini loh, orang-orang yang sholat terus di masjid, sholat terus di masjid. Kan kita kalau di pondok ya 24 jam. Kita di pondok, masjid dekat dong. Masjid dekat. Jadi kayak dibangunin apa segala macam. Terbiasa dengan lingkungan Islami gitu, dengan ekosistem yang Islami. Cuman ketika di luar nanti, ketika di PTN, itu harus kita sendiri. Ketika Anda di Unsri, itu harus kita sendiri yang ngebentuk gitu loh. Kita berjuang sendiri. Berjuang sendiri karena orang lain nggak ada yang peduli dengan dirimu gitu loh. Nah itu, jadi kalian ya berjuang sendiri. Kayak mana cara kalian mempertahankan kesantrian kalian itu gitu loh. Jiwa santrinya kalian itu tuh kalian pertahankan gitu. Belum lagi nih ya, nanti tuh nggak bakalan bisa lepas dari yang namanya tuh pergaulan dengan lawan jenis. Itu udah la syak wala raib, itu udah pasti. Bahkan ya abang-abang kelas kita yang lain yang dia kuliah di perguruan tinggi negeri yang lain, itu juga sebuah tantangan sebenarnya. Itu jadi tantangan mereka itu kenapa? Karena mereka akan berinteraksi terus dengan lawan jenis. Toh kita kalau di pondok kan kita nggak biasa dengan hal seperti itu. Iya dong, dengan beberapa santri aja ngelihat ahwat aja takut gitu. Beberapa ya kan, iya. Beberapa. Tapi kayaknya nggak termasuk yang ke dalam situ sih dulu. Kalau ngelihat ahwat ya udah ngelihat aja gitu. Cuman kayak ya karena nggak kebiasa aja dulu, nggak kebiasa dengan lingkungannya seperti itu. Alhasil kayak Anda mulai beradaptasi. Bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan lawan jenis? Awalnya itu gini tuh, iya gitu. Cuman kayak iya kayak masih takut kan untuk sentuhan dan yang lain-lain. Cuman akhirnya itu kayak sedikit aja gitu, sedikit aja kayak agak terbuka lah sedikit gitu. Agak ya kayak mana lah orang kehidupan di luar sana gitu loh. Kayak mana cara mereka berinteraksi. Tapi Ana alhamdulillahnya nggak termasuk orang yang terlalu berlebihan seperti itu sih. Alhamdulillah nggak termasuk orang yang berlebihan seperti itu. Itu tantangan yang lain itu. Kita harus selalu interaksi dengan lawan jenis. Kemudian tadi ya pemikiran-pemikiran. Ketika Ana kuliah itu ya tentu kan kita tuh udah terbiasa dengan orang-orang yang dia tuh pemikiran tentang agama. Gitu loh, tentang ya udah kalian tuh harus sholat gitu, kalian tuh harus sholat, harus gini, harus puasa dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya ya kita dimotivasi untuk selalu beribadah, untuk selalu beramal baik gitu. Tetapi ketika di luar sana nanti kita akan menemukan bahwasanya dunia itu nggak semuanya seperti itu gitu loh. Ada yang nggak mau ngerokok malah disodorin rokok.
Oh, tantangan banget sih. Tantangan banget itu tuh. Jadi ada juga yang nggak mau minum, disodorin minum. Ada yang awalnya jarang tuh keluar malam, tiba-tiba jadi sering keluar malam dan yang lain-lain. Pergaulannya bebas banget. Pergaulan bebas. Kalian akan nemuin orang dengan banyak kriteria, banyak karakter, banyak ya pemikiran yang beda-beda lah. Kayak bahkan ada orang yang terkontaminasi dengan ini ya, pemikiran-pemikiran sesat dan lain sebagainya gitu. Itu banyak sekali. Kalian akan ketemu hal-hal seperti itu gitu. Jadi jangan kalian kira ketika keluar nanti itu tuh kayak ya udah aku bisa mempertahankan diri aku loh ya seperti itu. Ini sebenarnya jangan terlalu pede sih. Jangan terlalu pede dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Karena sepede-pedenya kita, ada sebuah cerita dulu banyak sekali abang-abang kelas kita itu yang benar-benar ketika di pondok itu kayak kita orang yang taat apa segala macam. Cuman ketika keluar itu banyak juga yang inilah melenceng juga gitu. Oh iya, Bang Zalfa kan sebelumnya ini FYI dulu ya. Kan buat para Jainers mungkin nggak tahu, Bang Zalfa ini orangnya sebenarnya lumayan berprestasi. Oke. Nah, jadi waktu lanjut di PTN itu sebenarnya Bang Zalfa udah punya hubungan yang bagus dengan orang-orang di sana. Terus juga dari segi akademiknya juga bagus. Bahkan dari yang Ana tahu ya, itu selama 3 semester IPK-nya 4,0 terus tuh. Aduh, itu mungkin karena kalau Ana ke PPTN sering cerita gitu ya. Iya. Sering cerita gitu. Ya. Terus juga sih. di dari yang kita tahu-tahu juga lah. Bang Zalfa bahkan katanya kalau lanjut lagi setahun di sana bahkan bisa jadi kemungkinan bakal jadi ketua BEM. Iya, ada kemungkinan sih. Kayaknya kalau Ana lanjut setahun itu ada kemungkinan untuk jadi ketua BEM fakultas. Nah, yang kita mau tahu nih, kan Bang Zalfa dengan segala hal yang begitu wow-nya di sana kan, kenapa sih kok justru kepikiran buat lanjut di Saudi lagi? Oh iya juga ya. Motivasinya tuh apa sih gitu? Kok bisa kepikiran lagi? Gitu? Oke, jadi gini, ketika Ana kuliah di Unsri itu sebenarnya sudah kayak enjoy life aja. Maksudnya kita menjalani realita hidup seperti apa, gitu loh. Kita menjalani realita hidup seperti apa, kita tahu kayaknya udah agak sangat menipis tuh kita untuk kuliah di Saudi. Ya. Tuh, kita untuk kuliah di Saudi. Cuman Ana dengan motivasi dari banyak orang, dari ayah Ana terutama, dari bunda Ana juga, kemudian ada Ustaz Aziz juga yang pas itu tuh nanyain mau nggak lagi daftar ke PPI daftar ke UIM. Iya, beberapa kali itu ditanyain gitu. Alhasil ya udah deh kita coba manfaatkan kesempatan ini lagi gitu. Jadi di tahun pertama Ana itu daftar lagi. Setelah daftar di PPIT. Dari PPIT nih pas masih SMA kan ketolak tuh. Awalnya udah ketolak. Memang udah daftar awalnya ketolak. Kemudian daftar lagi. Alhamdulillah karena ketika daftar lagi itu tuh pondok kita sudah muadalah. Pondok kita sudah muadalah. Jadi ya gampang lah gitu, gampang juga sih sebenarnya. Ya memang ada persaingan tentunya. Jadi kemudian kita daftar. Singkat cerita keterima. Aneh juga waktu itu nggak expect keterima. Alhamdulillah banget. Iya, alhamdulillah aneh kayak alhamdulillah keterima gitu. Itu karena yang sebagaimana cerita tadi, itu kan plan A Ana. Jadi plan awal Ana itu seperti itu. Ana kuliah di Saudi, terutama di UIM gitu. Dan alhamdulillah keterima. Alhasil Ana kemarin itu ngurus surat drop out, maksudnya ngurus surat keluar ya. Ngurus surat keluar dari Unsri, akhirnya Ana keluar dari Unsri, kemudian lanjut ke UIM. Itu Ana ingat itu kalau nggak salah akhir bulan Januari, awal Februari, pokoknya kita udah sampai di Madinah gitu. Berarti kan waktu sampai ke UIM tuh pasti ada perbedaan budaya gitu kan. Ada kayak culture shock gitu kan. Culture shock itu jelas. Karena kalau ini ya FYI ya. Jadi di UIM itu kita ada 170-an kewarganegaraan yang ada di UIM. Banyak banget. 170-an keluarga. Itu sampai dicatat dalam Guinness of Record. Oh, masuk world record. Iya, masuk world record itu. Jadi kampus dengan kewarganegaraan terbanyak yang ada di dunia. Itu. Jadi keren juga ya.
Jadi ya tentu culture shock itu ada. Jadi kayak salah satunya itu kayak orang-orang udah terbiasa dengan ngomong keras, ngomong tinggi, apa segala macam gitu kan. Nah kita, orang Indonesia itu udah terkenal baik. Kalau ngomong tuh halus gitu loh. Kita tuh nggak bisa ngomong kayak mereka, wow gitu. Maksudnya udah keras-keras gitu, wow nggak bisa gitu loh. Jadi ya kita harus membiasakan dengan lingkungan mereka yang seperti itu gitu. Salah satunya seperti itu. Itu tantangan juga. Dan juga tantangan yang lain adalah ketika, ini anak kuliah di Unsri nih. Kemudian kan bahasa Arab Anda nggak udah nggak pernah dipakai, nggak terlatih gitu, lagi udah sebenarnya, nggak terlatih lagi. Jadi selama 1 semester itu Anda berusaha untuk melatih lagi bahasa Arab Anda, ngobrol dengan orang-orang luar yang Arab ya, karena kayaknya kalau sama orang Arab itu Anda ngiranya dulu itu akan lebih bagus untuk Anda ketika ngomong sama bahasa Arab. Tapi nggak taunya ada ini juga, ada fakta yang menarik. Orang-orang Afrika sebenarnya mereka bahasa Arab fushahnya itu lebih bagus. Oh gitu. Bahasa Arab fushahnya lebih bagus. Oh. Karena orang-orang Arab yang ini mereka terbiasa dengan dialek mereka. Jadi mereka terbiasa dengan bahasa Amiyah kalau kita Kayak Amiyah, nyebutnya. ya. Bahasa Amiyah mereka gitu. Kayak bahasa gaulnya gitu ya. Iya, dengan bahasa gaulnya mereka gitu loh. Gitu. Itu tantangan sih sebenarnya, tantangan. Jadi kayak bahasa Arab Ana yang udah lama nggak terlatih gitu. Jadi kalau ada saran Ana ya bagi kalian Zainers yang sebenarnya plan A-nya nih mau ke UIM nih atau ke kampus-kampus di Saudi gitu kan. Cuman ya kalian ngambil plan B untuk kuliah di PTN, di tempat yang kalian tuh nggak belajar bahasa Arab dan nggak belajar agama sama sekali. Itu cobalah ikut les bahasa Arab. Itu kan banyak tuh ya, kayak les-les online bahasa Arab, ada banyak lembaga dan instansi yang menyediakan jasa seperti itu. Coba aja gitu loh. Karena kita nggak tahu kan kapan kemungkinan antum keterima itu, kita kan nggak tahu gitu kapan kemungkinan antum keterima gitu loh. Oke. Berarti pokoknya yang penting kita ada niat, nanti insya Allah Allah mudahkan gitu ya. Iya sebenarnya, dan juga kan kalau kita masuk ke Saudi sekarang itu kan tinggal seleksi berkas. Ini sih gampang banget. Iya, tinggal seleksi berkas. Jadi tinggal berkas kita aja yang benar-benar dimatangkan gitu loh. Jadi kalau ditanya perubahan yang dirasakan, perbedaan yang dirasakan itu jauh banget. Mulai dari kalau kita di Unsri ya, kalau kita di PTN itu kan belum tentu dapat beasiswa full gitu. Tapi kita di Saudi secara otomatis kita dapat beasiswa full, dapat tiket pulang pergi gratis, dapat subsidi makan dan yang lain sebagainya. Bahkan kita dikasih uang jajan ya kalau. Kasih uang jajan itu banyak juga itu. Wow. Banyak lumayan gitu loh. Jadi kayak ya tentu banyak sih kalau dari segi duniawinya. Kalau dari segi ukhrawi ya kita bicara tentang ukhrawi sedikit-sedikit gitu ya kan. Jadi kita bicara ya tentu ketika kita kuliah di UIM itu kita merasa lebih tenang. Ya tentu kita merasa lebih tenang karena Di kota Nabi gitu. karena di sana di kota Nabi, dan juga kan Allah itu berfirman ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang mukmin itu tuh tenang hatinya cuma dengan zikir kepada Allah. Maksudnya mengingat Allah. Dan kita tuh mengingat Allah kuncinya satu. Kuncinya apa? Apa tuh? Ilmu agama. Wih, Iya kan? banget ya. Iya, tentu kuncinya itu ilmu agama gitu. Jadi kayak ya hati aneh kayak merasa lebih tenang, pikiran aneh nggak bercabang dan lain sebagainya. Aneh ketika kuliah di PTN kan jadi beban sebenarnya, jadi beban untuk orang tua anak gitu loh. Jadi beban hidup masih ini dan yang lain. Ketika anak di Saudi, alhamdulillah kita nggak ini lagi, kita udah putus tuh bantuan dari orang tua, bahkan udah menikah juga ya kan, alhamdulillah gitu. Jadi Oh iya. gitulah. Anda pernah dengar nih, Mm-mm. katanya kalau kata orang-orang alumni UIM, itu kalau udah masuk ke UIM, tuh rugi banget kalau nggak nikah. Itu benar nggak sih? Atau cuma berlebihan gitu? Sebenarnya gini ya, banyak ini pro kontra sih sebenarnya di kalangan mahasiswa UIM juga. Ada yang bilang kalau belajar aja dulu, nanti aja nikahnya gitu, itu akan mengganggu. Tapi ada yang bilang juga udah nikah aja dulu, barengan lah, dibarengin, al-jam'u aula minat tarjih kata mereka. Jam apa menyatukan sesuatu itu lebih utama daripada mengambil sesuatu yang paling roji gitu. Jadi ya itu tergantung perspektif. Kita nggak bisa menilai seseorang itu dengan pandangan secara objektif, tapi itu subjektif. Ini permasalahan subjektif. Jadi Ana nggak bisa menyamakan kondisi Ana dengan teman yang lain gitu. Jadi ketika Ana memang butuh untuk menikah ya menikah gitu. Gitu. Bukannya ini ya, memang sih ada yang bilang kayak itu rugi banget kalau nggak nikah. Ya subjektif sih sebenarnya. Tergantung masing-masing orang Berarti gitu. nggak harus lah ya. Nggak harus. Ya meskipun kita
Banyaknya orang-orang dari UIM itu kan langsung nikah, kayak baru setahun langsung nikah. Iya sih. Iya, ya itu tergantung orang juga, tergantung kebutuhan masing-masing lah gitu. Itu kadang-kadang jadi motivasi juga tuh buat beberapa orang berlanjut ke UIM. Iya ya, iya benar lagi, iya benar. Memang ada banyak orang yang dia itu kayak, oh iya ya, kan udah ada duit. Apalagi kalau udah punya apa label anak UIM tuh, katanya kalau udah sama calon mertua mah udah aman gitu loh. Gak mungkin ditolak. Gak gitu. mungkin ditolak ya. Cuman ya balik lagi luruskan niat, ya kan. Sebelum masuk ke UIM tuh luruskan niat, innamal a'malu binniyat. Nah kalau kita niat kita untuk apa? Untuk tujuan duniawi itu boleh nggak? Boleh, sebenarnya boleh. Kayak ya tujuan kita tadi, contoh dia mau masuk UIM tuh biar biar cepet tuh untuk keterima sama calon mertua atau biar jadi kaya gitu kan, biar banyak duitnya gitu. Tapi apakah berpahala atau tidak? Ah gitu loh, apakah berpahala atau tidak gitu. Jadi kayak ya itu deh, tergantung masing-masing orang. Sebelum masuk UIM tuh perbaiki niat lah, jangan sampai niat kita salah. Niat kita itu percuma kalau cuma untuk duniawi. Cuman kalau kita udah masuk ke sana, tujuan itu kan niat kita itu untuk segala hal yang berkaitan dengan ibadah gitu loh. Gitu. Terakhir nih Bang Zalfa, kan mungkin ada beberapa orang gitu kan yang masih ada di tahap Bang Zalfa sebelumnya, yang itu udah niat buat pergi ke UIM, cuman mungkin kelihatan kayak nggak realistis gitu ya. Nah, ada nggak sih motivasi dari Bang Zalfa untuk orang-orang seperti itu untuk melanjutkan ke UIM itu? Oke, jadi untuk orang-orang yang seperti Ana ya sebelumnya, maksudnya track recordnya seperti Ana gitu ya. Sebenarnya gini, jangan terlalu minder dengan kemampuan kita, karena apa jalan kita selanjutnya itu tentukan dengan pemikiran kita juga. Kita jangan terlalu fokus dengan ini, jangan terlalu fokus dengan kekurangan yang apa kita miliki, tapi kita fokus untuk membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik aja. Terlebih dahulu seperti itu. Jadi mulailah apa yang kita nih mau jadi mahasiswa UIM nih, kan harus bahasa Arabnya harus bagus dan lain sebagainya macamnya. Ilmu agamanya juga harus ini, ya tentu kita harus kompeten, kita harus buat diri kita menjadi lebih mahir dalam perkara-perkara seperti itu, dalam pelajaran-pelajaran itu gitu. Terus ya itu, jangan minder, tetap aja daftar, karena memang ya ini semua balik lagi ini rezeki dan taufik dari Allah ya. Ini rezeki dan taufik dari Allah, kita memang tidak punya kehendak dan kuasa dalam hal ini. Cuman ya itu jangan minder, tetap aja daftar. Kemudian ya tetap dicoba walaupun berapa pun. Jangan nyerah gitu. Iya, jangan menyerah, jangan pernah menyerah gitu. Dan tetap bentuk diri kita sebagai seorang thalabul ilmi. Itu sih, pentingnya seperti itu. Jangan lupa kalau kita pernah nyantri gitu. Iya, jangan lupa kalau kita pernah nyantri. Jangan lepaskan jubah kesantrian kita itu loh. Itu sayang banget kan sebenarnya 6 tahun di pondok gitu. Gitu sih. Oke, Jeners, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa berkuliah di Saudi seperti Bang Zalfa ya, karena itu impian kita semua sebagai thalabul ilmi sebenarnya. Amin. Ana pun juga sebenarnya sempat gitu pengen lanjut ke Saudi, cuman maksudnya pernah kepikiran buat nggak lanjut ke Saudi karena ya sama kayak Bang Zalfa tadi nggak realistis. Cuman alhamdulillah setelah Bang Zalfa bilang, dikasih motivasi apa, akhirnya kayaknya mulai muncul lagi nih semangat lagi nih buat ya semoga antum keterima lah ya semoga amin. Semoga ketemu kita di Kota Nabi lah. Nanti kita ketemu tuh udah Masjid Nabawi ayo gitu loh kan lebih seru kan jadinya gitu kan. Lebih, Masya Allah, iya, tongkrongannya tongkrongan ibadah gitu. Masya Allah. Nah baik Zainers, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan kepada kalian hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk terus dukung kami, support kami dengan memberikan kritik dan saran. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.